Haleluya, 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 haleluya. Shalom alaikum, salam aki. Aku kabarkan Injil keselamatan. Nah, Bapak Ibu dikasih Tuhan, pada kesempatan malam hari ini ketemu lagi dengan saya, Evangelis Avraham Effendi Usman. Pada malam hari ini Bapak Ibu, kita akan membahas satu ayat di dalam kitab Mazmur 150 ayat 6. Silakan Bapak Ibu membukanya dan silakan simak baik-baik apa yang akan saya sampaikan. Bapak Ibu, di situ ditulis Bapak Ibu, Mazmur 150 ayat 6. Biarlah semua yang bernafas memuji Tuhan. Perhatikan Bapak Ibu, biarlah semua yang bernafas memuji Tuhan. Di situ tidak ditulis biarlah setiap orang yang bernafas. Biarlah setiap manusia, setiap suku, setiap bangsa, setiap orang, setiap jiwa masuk ke agama Kristen, masuk ke agama Katolik, masuk ke sebuah organisasi, masuk ke sebuah gereja, masuk ke sebuah agama. Tetapi yang di situ ditulis Bapak Ibu, biarlah semua yang bernafas memuji Tuhan. Nah, Bapak Ibu dikasih Tuhan, ayo kita lihat bagaimana saudara kita dari seberang, saudara kita seberang, apa kitab suci mereka, apa kata Al-Quran terhadap manusia. Di situ Allah mengatakan di dalam Al-Quran yang hampir sama dengan kata Pemazmur 150 ayat 6 Bapak Ibu. Begini bunyinya kata Al-Quran Bapak Ibu. Allah berkata dalam dalam Al-Quran, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Tidak aku ciptakan jin dan manusia kecuali satu. Illa liya'budun, kecuali untuk beribadah kepadaku. Nah, sebagaimana kita ketahui Bapak Ibu, di sana juga tidak ditulis biarlah setiap orang untuk masuk ke sebuah agama. Tetapi di sana juga ditulis, aku tidak menciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepadaku. Nah, Bapak Ibu, sepertinya antara ayat Al-Quran yang saya bacakan tadi dengan Pemazmur 150 ayat 6 hampir bersamaan. Kenapa Bapak Ibu? Sekarang kita membuka pikiran dan hati kita ya. Allah itu Tuhan. Tuhan itu pencipta langit dan bumi. Kalau di dalam Bible itu dikatakan Yod He Waw He, Yahweh. Tuhan Bapak Ibu tidak pernah membawa organisasi apapun ke dunia ini. Yang Tuhan mau itu apa? Manusia menyembah Dia, manusia beribadah kepada Dia, manusia taat dan tunduk terhadap Dia, tunduk dan patuh terhadap ketentuan hukum-hukum yang sudah Tuhan perintahkan. Sebagaimana kita ketahui 10 hukum yang diberikan oleh Tuhan kepada Musa di Gunung Sinai, 10 hukum itulah yang harus diimani, yang harus dilakukan, yang harus dihindari oleh umat manusia. Apa 10 hukum? Harus dihindari. Jangan engkau membunuh. Jangan berkata dusta. Ada banyak lagi Bapak Ibu. Ini adalah 10 hukum yang diberikan oleh Tuhan kepada Musa di saat Musa di Gunung Sinai. Makanya Bapak Ibu, Tuhan itu bukan membawa agama. Tidak pernah Tuhan itu membawa agama ke dunia ini. Maka dari itu Bapak Ibu, jangan sampai terpengaruh dengan kata-kata saudara kita seorang bahwa agama inilah yang paling benar, agama itulah yang paling benar. Kita juga bisa mengatakan kepada orang lain bahwa agama Kristenlah yang paling benar. Maka saya sering katakan Bapak Ibu kepada orang yang saya layani, gereja di mana saya melayani, di pedalaman di mana tempat saya melayani, di dalam ladang penginjilan, saya selalu mengatakan bahwa jangan tinggal di dalam agama, tapi tinggallah di dalam Kristus, tinggallah di dalam Tuhan. Saya Bapak Ibu, akhir-akhir ini
banyak sekali masuk SMS dan WA. Bahkan ada orang yang telepon saya mencaci maki, menghina. Sebagaimana di video-video yang lalu saya katakan. Bahkan ada komentar yang mencaci maki saya, yang menghina saya. Mereka mengatakan kepada saya, mereka bertanya kepada saya, berapa kamu dibayar masuk agama Kristen? Dipikir Bapak Ibu, agama Kristen itu murahan. Tidak gampang masuk Kristen itu. Tidak cukup dengan kata-kata masuk Kristen. Tapi harus disertai dengan tindakan. Maka dalam Injil Matius, Yesus berkata, bukan setiap orang yang berseru kepadaku, Tuhan, 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 yang masuk ke dalam kerajaan surga. Tetapi bagi mereka yang melakukan kehendak Bapa. Nah, yang melakukan kehendak Bapa itulah orang yang masuk surga. Nah, Bapak Ibu ini kasih Tuhan. Ketika mereka bertanya kepada saya, berapa kamu dibayar? Jawaban saya, agama Kristen tidak murahan. Orang yang masuk Kristen itulah orang pilihan Tuhan. Sebenarnya Tuhan ingin memilih semua orang untuk masuk ke dalam kerajaan surga. Untuk masuk, untuk berada di dalam Kristus. Tetapi tidak semua orang mampu dan sanggup berada di dalam Kristus. Kenapa? Perlu bayar harga. Ketika seseorang percaya kepada Yesus, masuk Kristen, perlu saudara ketahui itu karena Ruach HaKodes. Karena Roh Kudus. Tidak seorang pun, tidak satu manusia pun yang bisa mengatakan bahwa Yeshua HaMasiah Tuhan, Yesus Kristus Tuhan, kalau bukan karena Roh Kudus. Setelah seseorang itu masuk Kristen dari agama seberang, orang tersebut harus bayar harga yang sangat mahal. Dikucilkan dari keluarganya, dikucilkan dari teman sahabatnya, bahkan dibuang, dihina, dicaci maki, bla 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 dan sebagainya. Bahkan ada yang dipukul ketika ada orang yang masuk Kristen. Di Afrika Bapak Ibu, kita pernah menonton sebuah video di mana ada orang ketika dia masuk Kristen, dia dianiaya oleh sukunya. Satu kampung orang menganiaya dia. Satu kampung orang memukul dia. Satu kampung orang bukan saja memukul, menganiaya, menghina, tetapi satu kampung itu orang membakar orang tersebut yang percaya kepada Yesus. Maka dari itu Bapak Ibu, tidak gampang orang itu percaya kepada Yesus. Alkitab mencatat banyak yang kupanggil, sedikit yang kupilih. Sementara sebagaimana saya katakan tadi, Tuhan ingin memilih kita semua. Tetapi kenapa hanya sedikit yang dipilih oleh Tuhan? Karena sedikit orang yang merespon panggilan Tuhan. Ketika sedikit orang yang respon panggilan Tuhan, maka orang yang merespon panggilan itulah, orang yang sedikit itulah yang dibawa oleh Tuhan ke surga. Maka dari itu sekali lagi tidak gampang. Kami ini percaya kepada Yesus tidak gampang kalau bukan karena Roh Kudus. Tetapi ketika Roh Kudus menjamah kami, kami juga tidak bisa berdiam diri untuk tidak mengatakan bahwa Yeshua HaMasiah, Yesus Kristus itu Tuhan. Tidak bisa. Kami tidak bisa bersembunyi di balik iman kami. Dan kami harus menunjukkan iman kepada dunia, kepada orang di sekitar kami, kepada orang di sekeliling kami, bahwa Yeshua HaMasiah, Yesus Kristus itu Tuhan dan Juru Selamat manusia. Buktinya mana? Ahabballahu lihadzal dunya. Karena begitu besar kasih Tuhan kepada dunia ini. Bukan kasih Tuhan kepada orang Kristen. Bukan kasih Tuhan kepada orang Katolik, bukan kasih Tuhan kepada orang gereja, bukan kasih Tuhan kepada orang Protestan, tetapi kasih Tuhan kepada dunia ini, sehingga Dia mengaruniakan putranya yang tunggal, sehingga setiap orang, setiap jiwa, setiap manusia yang percaya kepadanya tidak akan binasa, melainkan memperoleh hidup yang kekal. Sudahkah Bapak Ibu percaya kepada Yesus HaMasiah? Sudahkah Bapak Ibu percaya kepada Yesus Kristus? Maka dari itu jangan dulu menghina kami yang masuk Kristen. Tetapi Anda perlu selidiki, kenapa sih dia masuk Kristen? Apakah karena dibayar? Yang bayar itu adalah Yesus Kristus di kayu salib. Kami lunas dibayar. Nah, kembali lagi cerita saya tadi Bapak Ibu. Ada satu keluarga di Afrika
Diadili dia oleh masyarakat karena dia percaya kepada Yesus. Bukan saja diadili, dianiaya, dihina, dianiaya, diludah, ditendang, dipukul, digebukin. Tidak sampai segitu Bapak Ibu. Bahkan orang itu yang percaya kepada Yeshua HaMashiach Yesus Kristus, satu keluarga itu dibakar oleh masyarakat. Bapak Ibu tahu, ketika dia ingin dibakar, dia menaikkan satu buah pujian yang sangat merdu, yang sangat enak didengar, yang bisa membangkitkan iman percaya kita kepada Yesus, yang bisa membuat kita bertahan di dalam iman. Bahkan ketika kita mendengar pujian itu, kita tidak akan menyangkal Adonai Yeshua HaMashiach. Apa pujiannya Bapak Ibu? Kalau bahasa dia begini. Bano ufili uo Yesu. Bano ufili uo Yesu. Bano ufili uo Yesu. Tebai ure bano ufili uo Yesu. Bano ufili uo Yesu. Bano ufili uo Yesu. Tebai ure. Bapak Ibu dikasihi Tuhan, mengikut Yesus keputusanku, mengikut Yesus keputusanku, ku tak ingkar, walau sendiri tetap ku ikut. Kenapa Bapak Ibu? Untuk masuk surga kita tidak bisa nebeng. Karena orang tua kita Pak Kiai, orang tua kita pendeta, orang tua kita hamba Tuhan, karena orang tua kita penginjil, karena orang tua kita ustadz, karena orang tua kita itu orang yang taat dan patuh tunduk kepada perintah Tuhan. Tapi kita tetap tidak bisa nebeng kepada orang tua kita. Yang bisa kita nebeng itu adalah kita bergantung kepada Yesus. Kita percaya kepada Yesus. Kita harus beriman kepada Yesus. Kita harus tunduk patuh kepada Yesus. Maka dari itu Bapak Ibu, terimalah Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Saya akan ulangi Bapak Ibu, untuk masuk Kristen, saya dan beberapa teman Bapak Ibu itu bayar harga yang paling mahal. Saya contohnya tidak bisa lagi pulang ke kampung halaman saya, kecuali saya kembali ke agama sebelumnya. Kalau tidak Bapak Ibu, saya membaca di sebuah komentar, di situ dikatakan kalau kamu pulang ke Aceh, pulang ke kampung, akan kami bakar kamu. Saya tidak tahu apakah masih ada kolom komentar tersebut atau sudah dihapus. Bahkan ada banyak lagi yang mengatakan kita bunuh aja dia daripada dia menyesatkan banyak orang. Padahal Bapak Ibu, saya tidak menyesatkan banyak orang. Saya hanya mengabarkan kabar baik. Kabar keselamatan. Injil itu adalah kabar baik. Injil itu adalah habaget kalau bahasa Aceh. Dan Injil itu adalah kabar sukacita. Injil itu adalah kabar hal kerajaan surga. Injil itu menceritakan bagaimana Yesus Kristus menyelamatkan saudara dan saya. Injil itu menceritakan who is the Jesus, man huwa Yeshua, siapa dia itu Yesus. Saya pernah katakan bahwa Yesus tidak membawa agama Kristen, Katolik, Protestan ke dunia ini. Dia tidak bawa agama apapun ke dunia ini. Dia tidak bawa organisasi apapun ke dunia ini. Yang dia bawa adalah bagaimana orang mengikuti dia. Follow me, follow me. Oh Yesus, ikut Yesus, bukan masuk ke agama. Maka kitab Mazmur 150 ayat 6 di situ dikatakan bahwa biarlah setiap yang bernafas memuji Tuhan. Bukan setiap yang bernafas masuk ke agama Kristen, masuk ke agama Katolik, masuk ke agama Protestan, masuk ke sebuah organisasi. Tetapi biarlah semua yang bernafas memuji dia, memuliakan dia, meninggikan dia. Kenapa Bapak Ibu kita perlu meninggikan, memuliakan, menyanjungkan dia? Karena Tuhan yang kita sembah Bapak Ibu, dia Rahman dan Rahim. Itu Bapak Ibu, dia Rahman dan Rahim. Dia bukan saja menciptakan kita manusia, tetapi setelah kita diciptakan, sebelum kita diciptakan, bahkan
Tuhan sudah menyediakan kebutuhan kita selama kita di muka bumi ini. Bahkan tidak sampai di situ Bapak Ibu. Dia juga turun ke dunia, menjelma menjadi manusia yang sempurna untuk menunjukkan jalan keselamatan kepada kita. Dia yang tidak kenal dosa, kita buat dia berdosa. Dia yang hidupnya mewah, tempat tinggalnya mewah, megah, punya kerajaan segala-galanya. Dia rela menggosongkan dirinya menjadi serupa dan segambar dengan kita, menjadi manusia. Tujuannya apa? Agar kita tahu jalan kebenaran dan hidup. Kenapa? Karena Yesus katakan tidak ada satu manusia pun, tidak ada satu orang pun yang bisa datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Bapak Ibu tahu, semua orang nanti rindu, semua orang nanti kepingin bisa ketemu muka dengan muka, bisa ketemu face to face dengan Tuhan. Tetapi tidak ada satu manusia pun yang bisa bertemu Tuhan secara face to face, muka dengan muka, kalau bukan melalui Yeshua HaMashiach, Yesus Kristus. Kenapa? Hanya Dia yang tahu jalan ke surga. Hanya dia yang bisa bawa orang ke surga. Nabi lain, rasul lain tidak bisa membawa orang menuju ke surga, membawa orang masuk surga. Makanya Bapak Ibu, hanya Yesus yang berani mengatakan, akulah jalan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Nabi yang lain Bapak Ibu, apakah pernah mengatakan sebagaimana Yeshua HaMashiach katakan? Tidak pernah. Tidak pernah Bapak Ibu. Kenapa? Karena Nabi dan Rasul lain itu berasal dari benih percampuran antara sperma perempuan dan sperma laki-laki. Sedangkan Yesus Kristus itu dikandung oleh Ruach HaKodes itu sendiri. Roh Tuhan itu sendiri. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kiranya apa yang saya sampaikan malam ini menjadi berkat bagi kita semua, dapat mencerahkan Bapak Ibu semuanya. Dan saya berpesan kepada teman-teman saya, sebelum kamu menghina orang yang masuk Kristen percaya kepada Yesus, mengatakan hal-hal yang jelek, segala macam bla 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 bla, selidiki dulu, kenapa sih dia bisa percaya kepada Yesus? Baca dulu Injil, baca dulu Bible, kenapa dia bisa percaya kepada Yesus? Dan kepada saudara dan teman sahabat saya, subscriber saya yang komentar di kolom komentar, tolong saudaraku, tolong saya mohon, jangan balas hinaan. Bila mereka berkata bla 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 terhadap kekristenan, Bapak Ibu jangan balas komentar itu, biarkan aja dia berkomentar. Kalau Bapak Ibu membalas, balaslah dengan lemah lembut. Jawaban yang lemah lembut, Amsal 15 ayat 1 menulis mengatakan jawaban yang lemah lembut dapat meredakan amarah. Jawaban yang lemah lembut dapat meredakan murka. Ketika jawaban Bapak Ibu lemah lembut, bisa saja orang tersebut melihat kita lain daripada yang lain. Saya mengajak setiap subscriber saya supaya saudara dan saya berbeda di antara orang Kristen manapun. Tunjuki buah pertobatan kita, tunjuki bahwa kita ini anak Tuhan, tunjuki bahwa kita ini anak kerajaan. Anak kerajaan Bapak Ibu tidak pernah membuat malu Tuhan. Anak kerajaan tidak pernah membuat malu raja. Anak kerajaan tingkah lakunya itu lemah lembut. Anak kerajaan tingkah lakunya itu sopan santun. Anak kerajaan karakternya itu karakter yang mulia, karakter yang baik. Maka dari itu Bapak Ibu, Yeshua HaMashiach Yesus Kristus katakan, belajarlah kepadaku karena aku lemah lembut dan rendah hati. Bapak Ibu dikasih Tuhan, perkataan Yesus Kristus ini adalah menunjukkan dan menginginkan supaya saudara dan saya tetap rendah hati, tetap lemah lembut. Berikan jawaban yang lemah lembut kepada saudara kita seberang. Maka dari itu Bapak Ibu, saya akan berdoa bagi kita semua. Bapa Yahweh, Bishem Adonai Yeshua HaMashiach, hamba berdoa kepada Engkau pada malam hari ini Tuhan. Ampuni setiap kesalahan dan dosa kami Bapa. Bila kami melanggar ketentuan hukum yang sudah Engkau tetapkan Bapa, ampuni dosa kami Tuhan. Ampuni dosa kami ya Bapa. Ampuni dosa kami. Jaga lindungi kami dari segala mara bahaya celaka maut, maupun dari niat-niat orang yang ingin berbuat jahat kepada kami ya Bapa. Tuhan, Engkau lindungi kami Tuhan.
dari setiap virus yang sedang melanda bangsa dan negara kami. Ketika virus itu mendekat kepada kami, virus itu meleleh di dalam nama Yesus. Mari Bapa, ampuni orang-orang yang sudah menghina dan mencaci maki kami. Kami percaya Tuhan, sekali waktu orang yang menghina dan mencaci maki kami, mereka akan bertemu Engkau, mereka akan mencari Engkau. Dan akhirnya Bapa, akhirnya Tuhan, mereka akan mengaku dengan mulut, lidah, bibir mereka bahwa Yesus Kristuslah Tuhan satu-satunya, Tuhan dan Juru Selamat. Terima kasih Bapa di surga, terima kasih. Ini doa dan ucapan syukur hamba di dalam nama Adonai Yesus HaMasiah. Haleluya, haleluya, haleluya. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, pesan saya, jadilah pribadi yang lemah lembut, rendah hati, dan taruhlah diri Bapak Ibu supaya menjadi sahabat bagi semua orang. Shalom B'Shem HaMasiah. Bapak Yahweh memberkati. Salam Aki. Aku kabarkan Injil keselamatan. Haleluya. Amin.